Lembaran hari yang penuh keberkahan bersama kami, Programa 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi dalam Mutiara Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI Cirebon, kaum muslimin wal muslimat dimanapun Anda berada. Kembali Radio Republik Indonesia Cirebon menghadirkan Mutiara Pagi untuk edisi Rabu 4 Oktober 2023. Dan seperti biasa setiap hari Rabu yang akan mengisi Mutiara Pagi yaitu bersama Ustadz Nasuha Fakih SAGME SIE. Beliau adalah penyuluh agama dari Bimas Islam Kemenak Kota Cirebon dan Dai Kamtibmas Polres Cirebon Kota. Alhamdulillah kini sudah hadir di studio. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kabar baik Ustaz ya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ya, pagi hari ini dalam Mutiara Pagi kita akan mengkaji tentang pembagian harta waris sebagai bukti cinta kasih terhadap keluarga. Pendengar RRI Cirebon, silakan nanti Anda dapat berinteraksi bersama Ustadz Nasuha Fakih melalui telepon di 0231849329 dan Anda juga bisa menyampaikan pertanyaan melalui WhatsApp RRI Cirebon di 081324951935 serta Anda juga bisa menyampaikan pertanyaan melalui YouTube channel RRI Cirebon. Kemudian juga bisa menyampaikan pertanyaan juga melalui live chat RRI digital ya. Jadi Anda klik Pro 1 Cirebon. Nah, di sana silakan Anda bisa menyampaikan pertanyaan juga melalui live chat RRI digital. Oke, pendengar, sebelum Anda dapat berinteraktif langsung bersama Ustadz Nasuha Fakih, kita akan dengarkan terlebih dahulu tausiah yang akan disampaikannya tentang pembagian harta waris sebagai bukti cinta kasih terhadap keluarga. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Alim, iftah lana futuhal arifin. Para pendengar setia RRI, Radio Kanal Inspirasi dan Informasi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tahadduts bin nikmah, alhamdulillah pada kesempatan pagi yang berbahagia ini, khusus saya pribadi dan semoga semua para pendengar dimanapun berada dalam keadaan sehat walafiat. Ini adalah bukti Allah sayang kepada kita, yakni memberikan berupa kenikmatan baik sehat walafiat, kenikmatan umur panjang. Sehingga mari kita bersama-sama, salah satu bukti syukurnya adalah menjalankan salah satu kewajiban Islam, yakni thalabul ilmi, melalui siaran RRI Kanal Inspirasi dan Informasi. Mudah-mudahan kita semua mendapat ziyadatul ilmi dan mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat ma'assalam semoga tersampaikan kepada junjungan kita Nabiyana wa Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita selaku umatnya mendapat syafaat ila yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Para pendengar setia RRI Radio Kanal Inspirasi dan Informasi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada edisi hari Rabu tanggal 4 Oktober 2023 saya mengangkat tema tentang pembagian harta waris sebagai bukti cinta kasih dan kasih sayang terhadap keluarga. Para pendengar setia dimanapun berada,
Tema ini saya angkat karena melihat fenomena kenyataan di masyarakat bahwa ketika ada salah satu di antara keluarga kita ada yang meninggal dunia, ketika setelah meninggal dunianya orang tersebut dalam keluarganya jarang sekali membagi harta peninggalannya. Padahal pembagian waris ini salah satu sebagai bukti cinta kasih dan kasih sayang terhadap keluarga. Kenapa demikian? Karena ketika orang meninggal dunia, harta-hartanya tidak segera diwaris, orang tersebut di alam barzah tidak tenang. Bahkan dalam salah satu di antara hadis Nabi itu, dalam kitab Al-Bujairah mengatakan, ketika harta-hartanya tidak segera diwaris, orang yang meninggal dunia itu di alam barzah nangis. Satu malamnya itu 1000 kali. Sebagaimana sabda Nabi besar Muhammad SAW, Inna arwahal mu'minina ya'tuna fi kulli lailatin ila sama'id dunya. Kata Nabi, sesungguhnya arwah-arwah orang mukmin setiap malamnya mendatangi antara langit dan bumi. Wa yaqifuna bi khidha'i buyutihim. Masing-masing arwah itu berhenti di sana sambil meluruskan rumahnya masing-masing. Wa yunadi kul wahidin bisautin hazinin alfa marrat. Masing-masing arwah itu memanggil-manggil satu malamnya 1000 kali. Bisautin hazinin alfa marrat, 1000 kali dengan rintihan dan tangisan. Siapa yang dipanggil? Ya ahli wa aqaribi wa waladi ya man sakanu buyutana wa labisu thiyabana. Ya ahli, hai istriku. Ya ahli, hai suamiku. Kalau yang meninggal dunia suami dipanggil istri, kalau yang meninggal istri dipanggil suaminya. Wa aqaribi, orang yang terdekatku. Siapa itu? Kakak adiknya, kakak saudara kandungnya, saudara seibu dan seayah. Wa waladi, hai anak-anak keturunanku. Ya man sakanu buyutana, orang yang menempati rumahku, kata almarhum itu. Sampai-sampai orang yang memakai pakaiannya juga dipanggil. Walabithu thiyabana, orang yang memakai pakaian. Semuanya dipanggil dengan rintihan dan tangisan. Apa harapan dan tujuannya orang yang meninggal dunia itu memanggil-manggil? Waqtasimu amwalana, bagikanlah harta-harta peninggalanku. Inilah ratapan tangisan orang yang meninggal dunia, aset hartanya selama hidup di dunia belum dibagi. Nah ini, maka pembagian harta waris ini adalah bukti cinta kasih dan kasih sayang terhadap keluarga. Jadi cinta kasih dan kasih sayang itu tidak hanya sebatas waktu hidup saja, tapi setelah meninggalnya keluarga kita, apalagi orang tua kita meninggal dunia, segerakan harta-harta peninggalannya diwaris, supaya orang yang meninggal dunia tersebut sudah bebas dari hakul adaminya. Kita sadar Bapak Ibu, para pendengar dimanapun berada, kita dilahirkan oleh orang tua, tidak bawa apa-apa. Kemudian beranjak remaja, kemudian dewasa, kemudian menikah. Nah, di saat menikah itulah miftahu rizki, dibukakan pintu rezekinya. Sehingga ketika belum punya rumah, akhirnya punya rumah. Atas nama siapa rumah tersebut? Yang tidak punya mobil, atas nama siapa BPKB tersebut? Yang tidak punya motor, kemudian punya motor, atas nama siapa BPKB motor tersebut? Nah, kesemuanya inilah merupakan aset miliknya selama hidup di dunia. Nah, kemudian ketika beliau meninggal dunia, maka aset-aset itulah segera diwariskan. Bahkan ketika punya rumah ataupun punya tanah dan seterusnya, ketika mau dijual beli, kalau belum ada pembagian waris, itu notaris itu tidak bisa membagi gitu. Nah, itu demikian.
Para pendengar setia RRI Radio Kanal Inspirasi dan Informasi dimanapun berada yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bukti cinta, kasih dan kasih sayangnya kepada keluarga, salah satu di antaranya segerakan harta peninggal untuk diwaris. Apalagi Allah berfirman dalam surat Ar-Rahman, bainahuma barzakhun la yabghiyan. Di antara dua alam, yakni antara alam dunia dan alam akhirat, itu ada namanya alam barzakh atau nama lain alam kubur. Barzakh ini dimaknani oleh Profesor Dr. Quraish Shihab dalam kitab tafsirnya mengatakan barzakh ini adalah pembatas. Pembatas dimaknani kata Dr. Profesor Quraish Shihab itu adalah bagaikan dindingnya adalah dinding kaca. Artinya ketika ada dinding itu dindingnya kaca, tembus pandang tapi tidak bisa dilalui. Orang yang meninggal dunia itu melihat kita yang masih hidup di dunia ini. Apalagi kalau anak-anaknya ribut masalah peninggalan, harta peninggalannya orang tua tersebut. Nangis luar biasa. Ketika tidak segera diwaris saja, orang yang meninggal dunia itu nangis segera hartanya diwaris itu. Apalagi menjadi masalah, menjadi problem dalam keluarganya. Rebutan harta peninggalannya antara kakak dengan adiknya. Bahkan mohon maaf kadang-kadang sampai gugat-menggugat di pengadilan. Sampai eng-engan, sampai mohon maaf kadang-kadang bunuh-membunuh. Persoalannya, modus operandinya adalah rebutan masalah harta peninggalannya orang tua tersebut. Para pendengar setia RRI Radio Kanal Inspirasi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mari ketika kita sayang kepada orang tua apalagi yang banyak jasanya kepada kita, segerakan aset hartanya untuk waris. Apalagi ketika suaminya yang meninggal dunia atau istrinya meninggal dunia, suami yang masih hidup atau istrinya yang masih hidup sebagai inisiator untuk hartanya segera diwaris. Apalagi kalau meninggalnya suami masih muda atau istrinya masih muda, pasti ada harapan mau menikah lagi kan gitu. Nah, sebelum menikah yang kedua kalinya, harta-harta bersama selama menikah itu segerakan untuk dibagi. Karena sebagaimana saya sampaikan pada minggu kemarin bahwa pembagian waris adalah untuk menjaga harga kehormatan orang tua. Karena sebabnya apa? Ketika sudah punya anak atau tidak segera diwaris, kemudian mau menikah lagi, ini muruahnya ataupun kehormatan orang tua di mata anak kurang. Di situ. Maka salah satu bukti cinta dan kasih sayang kepada keluarga adalah ketika meninggal dunia salah satu keluarga kita, segerakan harta-harta peninggalannya segera diwaris. Dan harta yang dibagi hanya orang yang meninggal dunia saja. Jangan khawatir dapat sedikit. Kadang-kadang terutama ketika meninggalnya suami, istri konon katanya dapat 1/8 saja katanya. Tidak. Bahkan istri ketika meninggalnya suami, maka istri dapat 2 hak. Hak pertama dari separuh harta bersama, dan hak yang kedua, harta waris dari suaminya yang meninggal dunia. Tinggal melihat ketika tidak punya anak, maka istri dapat 1/4 dari harta peninggalnya suami. Kalau punya anak, maka istri mendapat 1/8. Jadi setengah plus 1/8 kalau punya anak. Kalau tidak punya anak, setengah plus 1/4. Ini luar biasa ini. Dan sebaliknya ketika meninggal dunia istri, segerakan untuk dibagi. Supaya apa? Ketika meninggalnya istri kemudian nikah lagi, suami itu akan terhormat di mata anak-anaknya. Yang dibagi hanya milik istrinya saja gitu loh. Ketika ada harta bersama, maka dibagi 2. Suami mendapat setengah, istri dapat setengah. Yang dibagi hanya miliknya istri saja. Nah, maka suami ketika punya anak, maka suami mendapat 1/4 dari separuh harta miliknya istri. Dan ketika tidak punya anak, suami mendapat setengah ketika tidak punya anak.
Nah, yang menjadi problem di masyarakat juga, ketika tidak punya anak, ini menjadi masalah juga. Masalahnya apa? Masalahnya saudara-saudara kandungnya istri itu mengusir suaminya. Nah, itu tidak sedikit, banyak sekali. Nah, para pendengar setia RRI di mana berada, mudah-mudahan dengan bukti cinta kasihnya, salah satunya dengan pembagian harta waris ini, orang yang meninggal dunia di alam barzah di sana tenang dan senang melihat ketika anak-anaknya sudah dibagi waris, kemudian menjaga kerukunan dalam keluarga. Tidak ada sakwa sangka, suuzon dan seterusnya. Karena tidak sedikit ketika hartanya tidak diwaris, itu salah satu di antara anaknya itu suuzon, sakwa sangka terus, bahkan istilah lain adalah kecemburuan keluarga. Rumahnya cuma satu, kemudian dihuni oleh salah satu anak. Walaupun anak yang lainnya secara ekonomi kuat, tapi namanya orang pasti ingin mendapatkan harta waris dari orang tuanya. Nah, inilah sebagai bukti cinta kasih dan kasih sayang, salah satunya adalah segerakan harta-harta peninggalnya diwaris. Demikian mudah-mudahan dapat dipahami, dan bila belum paham maka silakan untuk dialog interaktif yang dipandu oleh Mas Iskandar Zulkarnain. Baik, terima kasih Ustadz Nasuha Fakih yang telah menyampaikan tausiah kepada kita semuanya pendengar tentang pembagian harta waris sebagai bukti cinta kasih terhadap keluarga. Ya, jadi intinya bukan karena memang kita ingin sekali harta tersebut ya Ustadz, tapi memang ini adalah sebagai cinta kasih kita terhadap keluarga ya. Agar sesegera mungkin harta waris ini secepatnya dibagikan begitu ya. Oke, kita buka line telepon, silakan di 023184932259 pendengar untuk Anda yang akan bergabung. Baik, sudah ada penelpon, kita langsung saja terima. Assalamualaikum RRI Cirebon. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Iskandar Zulkarnain. Ya, Pak D. Rubin di Tanjung Brebes. Silakan Pak D. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini masalah pembagian harta tadi. Kalau yang kita dengar lewat acara ini kan dalam surat An-Nisa 11, 12, 13, 14, 11, 12 rinciannya, 13 hadiah, 14 ancaman. Nah, yang saya tanyakan satu, bahwa ini dasar hukumnya An-Nisa tadi, lalu tambahannya Gono Gini ini dulu juga Ustaz sudah mengatakan dalam ayat surat apa, mohon bahwa Gono Gini ini harus dibagi dua, dasar hukumnya dari surat apa An-Nisa apa yang pernah dulu Ustaz mengatakan. Itu pertanyaan yang pertama. Yang kedua, pertanyaan nyata bahwa ada seorang, ya ini gampangannya begini, ini contoh nyata tapi tidak dipercaya nama. Mudah-mudahan yang mendengarkan pagi ini juga bisa mengatasinya. Begini, ada seorang perempuan punya anak satu. Ini suami yang pertama sudah meninggal. Ini dia ini ibu tadi punya anak laki-laki, lalu nikah dengan seorang duren, punya anak tapi urusannya ke sana lain. Nah ini duren tadi menikah dengan janda muda tadi, tidak punya anak. Pertama menghuni di Perumnas, itu milik istrinya. Karena sesuatu hal dalam perjalanan, akhirnya beli rumah cukup besar. Rumah di Perumnas dijual, membeli rumah gadang dari orang tua yang sudah diurusi, dilewelesi, diambil mereka. Kemudian beberapa tahun kemudian sang istri tadi meninggal dunia. Sang istrinya meninggal, ya istrinya. Lah, berarti itu ada seorang ayah tiri dan anak tiri. Anak tiri tadi, anak laki-laki, anak tunggal dari ibunya tadi. Sekarang masih kuliah. Lah, laki-laki tadi mendiam di situ. Lah, ini sekarang masih berhuni di sana. Lah, untuk selanjutnya bagaimana penyelesaiannya, langkah-langkahnya
walaupun mereka sekarang ini juga masih tetap di sana, tapi langkah-langkah datang, Ya. sarannya atau sebaiknya bagaimana? Oke. Barangkali itu saja. Pangapunten, Matur nikah nuwun. yang kedua berapa tahun, Pak? Ya kurang dari 5 tahun lah. Oh ya. Kurang dari 5 tahun. Jadi beberapa waktu inilah. Ya. Ini cerita nyata, hanya tidak saya sebut namanya. Iya, betul. Dan mudah-mudahan juga sebagian dari ini ada yang mendengar Oke. dari iya. rekan-rekan di daerah kami. Barangkali itu pertanyaan kedua. Yang pertama tadi dasar hukum pembagian gunung gini. Dalam dasar hukumnya ini surah apa ayat berapa? Iya. Lalu yang kedua tadi. Ya, siap. Barangkali itu saja. Iya. Matur nuwun. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak D. Rubin di Tanjung Brebes, dan silakan pendengar untuk Anda yang lain bisa bergabung ke 0231849329 ya. Oke, sudah ada penelpon lagi yang masuk, kita langsung saja terima. Assalamualaikum RRI Cirebon. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa Pak? Di Pak mana? Makmun di Tegal. Pak Makmun di Tegal. Oke, silakan. Iya. Pak Ustadz, Nggih. kalau orang keluarga mempunyai anak Mhm. 3, Lagi perempuannya? yang pertama meninggal duluan Iya. dari orang tuanya, dan itu mempunyai anak ya 2. Anaknya 2 Apakah yang meninggal. anak cucunya itu akan mendapatkan warisan dari Ya. mbahnya setelah menggantikan orang tuanya, Mas? Ya. Ya, oke. Anak 3 itu laki perempuannya berapa? Anak lakinya berapa? Perempuannya itu 3 anak. Perempuan 1, Ya. laki 2. Oke, yang meninggal laki perempuan. Yang laki Oke, laki perempuan ya. Laki 1, perempuan 2. laki 2, Oh, perempuan laki 2. 1. Oke, siap. Ya cucunya itu mendapat bagian menggantikan orang tuanya, apa enggak? Oke, siap. Nggih, Ya. matur nuwun, Pak Ustadz. Ya. Oke, Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Pak Makmun di Tegal. Oke. Jawa Tengah. Iya. Ya. Dua penelpon. Siap. Silakan Ya. Ustaz, dijawab dulu. Terima kasih Pak D. Rubin di Tanjung Brebes dan Pak Makmun di Tegal, semuanya orang Jawa Tengah semua ini, semoga sehat semua. Kaitannya dengan masalah harta gono gini. Harta gono gini ini adalah bersumber dari Al-Quran surat An-Nisa ayat 32. Allah berfirman, lirrijali nasibum mimmaktasabu walin nisa'i nasibum mimmaktasaben. Bagi seorang laki-laki atau suami mendapatkan bagian apa yang dia usahakan. Dan bagi seorang perempuan atau istri mendapat bagian apa yang dia usahakan. Jadi surat An-Nisa ayat 32 ini sebagai dasar hukum sebagai harta gono gini tadi, atau istilah Jawanya atau istilah Sumateranya raja kaya gitu loh. Gono gini istilah Jawa, raja kaya istilah orang Sumatera gitu loh. Atau istilah di kompilasi hukum Islam adalah harta bersama. Nah gitu. Dan harta gono gini atau harta bersama dalam kompilasi hukum Islam ada pada pasal 96 dan pasal 97. Kalau pasal 96 tentang cerai mati, salah satu di antara meninggal dunia, maka separuh harta milik pasangan hidup yang lebih lama. Tapi kalau pasal 97-nya tentang masalah jamu dan duren gitu loh. Jamunya ini berarti kan cerai hidup ya. Nah, jamu mendapat setengah, duren juga dapat setengah, itu loh. Jadi An-Nisa ayat 32, kalau kompilasi hukum Islam pasal 96 tentang cerai mati, kalau cerai hidupnya pasal 97 maksudnya. Itu demikian Pak Derubin. Iya. Kemudian kaitannya dengan masalah ada jamu sama duren juga nih. Jamu membawa anak laki, ya duren membawa anaknya tadi. Tapi menikah selama 5 tahun tidak dikaruniai anak. Kemudian tidak punya anak itulah. Kemudian si istrinya meninggal dunia. Ya. Nah, maka ketika
nikah yang kedua kemudian salah satunya meninggal dunia, maka dikelompok-kelompokkan, diinventarisir mana harta bersama selama menikah 5 tahun, mana harta bawaan antara duren sama jamu. Jamu itu istilahnya janda muda, duren istilah duda keren. Tapi jamu dan duren sudah tidak berlaku karena sudah suami istri, diganti menjadi pasutri, kan gitu loh. Ya. Nah, ketika meninggal dunia si istri, diklasifikasikan mana harta bawaannya milik istri, mana harta bawaan miliknya suami. Seandainya yang meninggal dunia istri, seandainya harta sebelum menikah itu istri punya rumah seumpama, kemudian selama 5 tahun punya harta bersama, semua mobil aja seumpama. Nah, harta bawaan suami pun punya gitu loh. Ketika meninggal dunianya si istri, seumpama harta rumahnya itu nilainya seumpama 200 juta gampangnya. Harta bersamanya 100 buah mobil 100 juta seumpama. Nah, 200 juta miliknya istri tidak dibagi 2 dulu itu mah. Yang dibagi 2 dulu ini adalah sebuah mobil tadi, yang nilainya 100 juta. Karena harta tersebut didapat setelah menikah. Nah, dibagi 2 dulu masing-masing 50 juta untuk suami, 50 juta untuk istri. Karena meninggal dunia istri, harta bawaan milik istri juga diwaris. Tadi 200 juta ditambah 50 juta. Berarti berapa nilainya? 150 juta. 150 juta ini adalah merupakan objek waris milik istri meninggal dunia. Siapa ahli warisnya? Ahli warisnya adalah suaminya dan anak dari suami yang pertama yang tadi itu. Nah, di situ anak-anaknya milik suami dari istri yang pertama tidak dapat hak karena sebagai anak tiri gitu. Iya. Atau istilah lain anak sambung lah kalau saya bisa baca bahasanya. Jangan anak tiri lah sambung, ya. Karena ibu tiri hanya cinta gitu loh. Kalau sambung kan rada keren lah gitu ya. Iya. Nah, gitu. Jadi istri meninggal dunia, hak warisnya adalah suami dan anak dari suami yang pertama tadi itu, entah itu dulunya cerai atau meninggal gitu loh. Nah, anaknya istri dari suami yang pertama itu sebagai ahli waris, apalagi laki-laki gitu loh. Berapa masing-masing mendapatkannya? Suami mendapat 1/4 karena punya anak, walaupun bukan anaknya. Anak siapa tadi? Anaknya istri dari suami yang pertama kan. Karena melihat dari meninggalnya punya anak, maka suami mendapat 1/4. Walaupun sekarang tidak punya anak dengan istri yang sekarang gitulah, tapi melihatnya yang meninggal dunianya. Kemudian anak laki-laki dari istri tersebut, walaupun dari suami yang pertama, mendapat asoba bin nafsi. Asoba itu sisa. Sisanya itu ada kemungkinan dapat banyak, alhamdulillah. Dapat sedikit lumayan, tidak dapat sama sekali gigit jari, tapi didapat banyak, alhamdulillah. Artinya diambil 1/4, sisanya berarti berapa, Mas? 3/4-nya untuk anak dari suami yang pertama tadi, atau bawaan istri yang telah menikah dengan suami sekarang. Nah, di situ. Ya. Jadi yang diwaris itu adalah harta bawaan istri tidak dibagi 2 dulu. Yang nilainya 200 tadi, mohon maaf 200 bukan 100, dan plus separuh harta dari mobil tadi 50. Jadi 250 juta itulah yang diwaris. Ahli warisnya adalah suami dan 1 anak laki-laki dari istri suami yang kedua, yang pertama kemarin tadi itu. Oke. Itu ya. Baik. Ya, kita lanjutkan kembali Mutiara Pagi. Terima kasih Ustadz sudah menjawab pertanyaan dari Pak Makmun dan juga Pak Makmun belum jawab. Oh iya, Pak Makmun belum jawab. Tapi ada penelpon yang sudah masuk Ustadz. Oh, boleh. Lanjut. Kita terima dulu ya Ustadz ya. Ya, Assalamualaikum RRI Cirebon. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bung Iskandar Zulkarnain. Ya, Bunda Indra di Pelayangan. Ya. Silakan Bunda. Terima kasih. Assalamualaikum Ustadz Nasuh Hafaki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat. Semangat mendengarkan dari radio. Ingin lihat penampilannya di YouTube.
YouTube-nya muter-muter baik enggak. Enggak. Kuotanya habis. Aduh, jangan begitu. Oh gitu. Ya tanggal muda ya. Guyon. Iya, tapi mungkin juga ya Ustaz ya. Ustaz, Ya. kalau begini, kalau menyegerakan pembagian itu ya, tanda cinta. Ya ada sebuah keluarga, anaknya Tata Titi Toto, ya yang tinggal anaknya Tata Titi Toto. Sudah diadakan pembagian, tapi ada satu rumah ya, itu belum bisa terjual. Iya. Nah, kemudian tapi diperkirakan kalau harganya sekian, nanti kamu dapat sekian, kamu dapat sekian, kamu dapat sekian. Nah, selama belum terjual kan ada iuran listrik, air, kemudian telepon, kemudian keamanan, kebersihan, ya pokoknya perawatan rumah itu. Nah, itu bagaimana itu pembagiannya? Begitu kan Bung Gisai. Nah, tapi kemudian kalau ya udah Titi ini karena anak perempuan, walaupun ada rumah, jadi dia punya rumah sendiri, udah aja tinggal di situ sambil menunggu. Nah, andai kata Titinya tinggal di situ juga, bagaimana pembagiannya? Begitu. Terima kasih Ustadz. Terima kasih Bung Isai. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Indra di Pelayangan. Terima kasih Bunda. Silakan ke pertanyaan Pak Makmun. Ya, Pak Makmun Tegal. Ya. Pak Makmun Tegal menyampaikan bahwa anaknya 3, salah satu anaknya lebih dulu meninggal, namun sudah punya keluarga dan punya anak. Anaknya 3, perempuan 1, laki 2. Sama seperti pertanyaan Bunda Indra juga. Berarti Tata Titi Toto lah gitu loh. Tatah laki-laki, Titi perempuan, Toto laki-laki. Ternyata yang meninggal dunianya adalah Tata laki-laki. Ketika lebih dulu meninggal dunia daripada orang tuanya, maka namanya anak dimanapun dan siapapun dengan orang tua, apakah ada istilah mantan kira-kira, Mas Icai? Tidak ada. Tidak ada. Gitu. Kalau tidak ada mantan, maka tetap dapat hak yang sama walaupun sudah meninggalnya lebih dulu gitu loh. Nah, ini problem sebelum ada kompilasi itu. Ketika meninggal dunia lebih dulu maka tidak dapat hak dengan alasan sudah meninggal dunia. Maka akibatnya ponakan sama bibi paman ribut kan gitu. Maka undang-undang atau kompilasi itu ada pasal 185. Al-Qur'annya surat An-Nisa ayat 33 gitu loh. Jadi ayat 33 itu ada istilah al-mawali. Al-mawali itu siapapun sebagai keluarga, sebagai dapat hak ahli waris, sebagai dapat hak waris dari orang yang meninggal dunia. Apalagi anak sama orang tua gitu loh. Anak dengan orang tua tidak ada istilah mantan. Maka walaupun lebih dulu meninggal dunia dapat hak. Nah, haknya inilah nanti diberikan kepada anaknya lagi. Nah, cucunya ini dapat hak bukan secara langsung dari kakeknya, tapi dari orang tuanya yang lebih dulu meninggal dunia. Kalau anaknya 3 tadi Tata Titi Toto, berlaku lidzakari mithlu hadzil unsayain, maka anak laki dapat 2/5. Anak perempuan dapat 1/5, anak laki-laki dapat 2/5. Dari mana angka 5? Kan angka 2 tambah 1 tambah 2. Tata 2, Titi 1, Toto 2 kan gitu loh. 2 1 2 sama dengan 5. Nah, gampang kan gitu loh. 2/5 untuk Tata. Seandainya yang meninggal dunia Tata, maka hak 2/5-nya itu diberikan kepada anak yang 2 anak tadi. Nah gitu. Nah itu ya. Jadi cucu dapat hak dari orang tuanya yang meninggal dunia lebih dulu daripada kakeknya gitu. Ketika kakek meninggal dunia berikutnya tetap
anak dapat hak, hak itu untuk anaknya lagi gitu. Dengan porsi sesuai dengan hak dari anak tadi gitu loh. Karena anaknya yang meninggal dunia laki-laki, maka dapat 2 kan? 2/5. 2/5-nya untuk cucunya atau anaknya yang meninggal dunia tadi. Demikian. Kemudian untuk Bunda Indra, Pelayangan Cirebon Timur ini kaitannya dengan masalah kewajiban-kewajiban. Karena salah satu asetnya belum laku terjual kan gitu. Sebetulnya harta peninggalan orang tua kalau bisa jangan dijual gitu loh. Terpaksa kalau tidak ada yang mau menyusuki itu boleh. Nah, kemudian kewajiban-kewajibannya siapa yang menanggung jawab kan gitu. Ya kalau ada yang menempati, ya itulah yang bertanggung jawab. Kalau tidak ada yang menempati, ketika sudah laku diambil dulu dari kewajiban itu. Termasuk kalau seandainya ada salah satu anak, bahasa Jawa yang ngopeni ataupun ngurusi orang tua yang sakit, boleh dinilaikan rupiah terlebih dahulu gitu loh. Supaya ada unsur keadilan gitu loh. Nah, namanya warisan kan kalau sisa, kalau ada kan gitu. Setelah dikeluarkan kewajiban-kewajiban. Kalau sekiranya iuran listrik, ledeng, telepon, ataupun biaya keamanan, ataupun istilah itu iuran kampung, itu loh. Maka itu ditunaikan atau dibayarkan, kemudian di siapa yang nomboki dulu lah itulah. Makanya namanya harta peninggal itu segera diwarisi tujuannya ada supaya jelas. Bahkan ketika meninggal salah satunya kemudian dibagi sesuai dengan harga keluarga, itu tidak boleh mahal, tidak boleh murah, itu tujuannya untuk itu sebetulnya. Supaya salah satu di antara keluarganya tidak berat untuk untuk memenuhi kewajiban-kewajiban tersebut. Jadi dikurangi saja ketika sudah laku. Seandainya rumah itu terjual 200 juta seumpama. Selama sebelum terjual kemudian kewajiban itu yang nombokin atau yang nyusuk ada yang membayar, dinilai sudah berapa jumlahnya. Seandainya jumlahnya 100 juta, maka dari 200 itu diambil dulu. Itulah. Supaya ada unsur keadilan itu. Yang dibagi hanya yang sisanya saja. Itu demikian. Makanya ketika ada kewajiban-kewajiban, kadang-kadang banyak orang yang menghindar, kadang-kadang kan gitu. Maka supaya keadilan dan muncul itu harus dinilaikan dan harus dijawab, harus ditunaikan dulu pembiayaan itu. Demikian. Oke. Terima kasih Ustadz sudah menjawab pertanyaan dari Pak Makmun, kemudian juga ada Bunda Indra juga tadi ya Ustadz ya. Oke, masih ada waktu pendengar, kita lanjutkan kembali Mutiara Pagi di hari Rabu ini. Kita berikan kesempatan juga kepada pendengar yang ingin bergabung melalui live chat RRI Digital dan juga melalui YouTube channel RRI Cirebon. Ada Pak Sumadi yang menyimak melalui YouTube channel RRI Cirebon. Terima kasih Pak Sumadi. Pak Rianto Sarkam juga sama menyimak dan ingin menanyakan Ustadz, katanya tetangga saya dinikah siri. Yang saya tanyakan, apakah bisa mewarisi harta bawaan? Oke, itu saja pertanyaannya. Halo Pak Sumedi, terima kasih Pak Sumedi. Ada Pak Sumadi, ada Pak Sumedi. Terima kasih ya. Kalau Pak Sumedi Empal ini di Plumbon. Terima kasih, katanya selalu menyimak melalui YouTube channel RRI Cirebon sambil masak empal. Wah, pagi-pagi sudah masak empal. Nikmat nih, rasanya ada di sini sudah. Mantap. Oke, kita lanjutkan kembali Mutiara Pagi. Bagi Anda yang akan bergabung melalui telepon, masih ada waktu. Silakan di 02318949329. Pagi hari ini kita sedang mengkaji tentang pembagian harta waris sebagai bukti cinta kasih ya terhadap keluarga. Oke, sambil kita menantikan penelpon, Ustadz bisa menjawab pertanyaan terlebih dahulu dari Pak Rianto Sarkam. Ya, terima kasih Pak Sumadi, Pak Rianto Sarkam dan Pak Sumedi Plumbon. Semua sehat semua. Kaitannya dengan masalah nikah siri.
Nikah siri kan bedanya hanya tidak dicatat di kantor urusan agama. Tapi persoalan masalah nikah sepanjang sudah memenuhi rukun dan syaratnya, pernikahan sah secara agama, tapi tidak kuat di mata hukum negara itu. Nah, ketika ada harta bawaan, maka ketika meninggal dunia entah suami atau istri tetap dapat hak. Sebabnya dapat hak apa? Karena sebab musyawarah, sebab pernikahan. Namanya pernikahan itu adalah mitsaqun ghalidhun, kata Al-Qur'an. Ikatan yang kuat, ikatan yang suci. Dengan ikatan suci dan kuat, namanya nikah kan tidak ada yang tahu. Itu kan kepastian Allah. Jodoh pati rezeki kan Allah yang menentukan kan, gitu loh. Iya. Setelah menikah itulah menjadi ada konsekuensi hukum. Salah satu di antara konsekuensi hukumnya itu saling mewarisi. Bedanya nanti antara harta bersama dengan harta bawaan. Kalau harta bawaan langsung diwaris, kalau harta bersama sebelum diwaris dibagi dua dulu, gitu. Seandainya harta bawaan semua milik suami, kemudian suami meninggal dunia, istri dapat hak waris saja, mendapat 1/4 atau 1/8. Kalau 1/8 bila suami punya anak walaupun dengan istri yang lain. Kalau tidak punya anak maka mendapat 1/4 si istri tadi. Tapi tidak dapat harta bersama, atau tidak dibagi dua dulu istilahnya, gitu loh. Itu bedanya antara harta bawaan dengan harta bersama. Tidak otomatis langsung diberikan kepada keluarganya saja, tidak. Justru istrilah yang bertanggung jawab. Justru istrilah yang mendampingi selama menikah itu. Betul nggak? Ketika sakit siapa yang mendampingi? Ketika sakit siapa yang menyuapi makanan? Ketika sakit siapa yang ngurusin? Itu kan istrinya kan, gitu loh. Iya. Dan istri dapat hak itulah walaupun seumpama baru nikah saja nih sudah dapat hak waris, gitu. Apalagi sudah mendampingi, sudah susah-susah dengan suami yang sedang sakit, itu loh. Maka ketika punya anak ataupun anak dari istri yang lama, kadang-kadang itu dia terima kadang-kadang. Ketika si orang tuanya nikah lagi, atau ketika nikah lagi meninggal dunia orang tuanya, si istrinya didepak oleh anak-anaknya. Itu banyak kejadian itu. Tidak dapat hak ini si istri, karena ini milik orang tua saya dengan orang tua saya meninggal dunia itu. Maka dengan adanya RRI ini, pencerahan ini sangat penting. Artinya hak istri itu dapat, walaupun ini bukan harta bersama. Hartanya milik suami sebagai harta bawaan. Harta bawaan itu tidak dibagi dua, tetapi langsung diwaris. Haknya bisa 1/8 atau 1/4 tergantung suami punya anak atau tidak. Atau sebaliknya ketika menikah dengan jamu yang kaya, janda kaya, sama juga. Ketika meninggal dunia janda kaya, sebagai harta bawaan suami dapat hak waris juga, gitu loh. Malah dapatnya banyak ini, 1/4 atau setengah. Ini jadi problem juga. Ketika tidak punya anak dapat setengah loh. Nah, saudara-saudaranya tidak terima juga, banyak demikian. Ingat, namanya harta waris ini jangan sampai terjadi kepada diri kita makan sembarangan. Jangan sampai terjadi nilai setitik rusak susu sebelanga. Tidak seberapa yang dimakan dari harta peninggalannya itu kemudian bukan haknya, itu menjadi masalah dalam kehidupannya itu loh. Maka hati-hatilah dalam harta waris ini. Jadi dapat harta waris, dan juga jangan takut. Jangan dikira harta waris tidak barokah, tergantung bagaimana cara proses pembagiannya. Kalau tidak secara syar'i, mohon maaf, tidak barokah, menjadi masalah. Khawatir nilai setitik rusak susu sebelanga, itu masalahnya. Tapi kalau secara syar'i, Allah berikan reward tadi kok, surat An-Nisa ayat 13. Akan mendapat surga di dunia dimaknani barokah. Kalau tidak secara syar'i, Allah menghukumnya melalui surat An-Nisa ayat 14-nya. Tidak barokah, naudzubillah, jangan terjadi. Demikian. Oke. Baik, terima kasih Ustaz sudah menjawab pertanyaan dari Pak Rianto Sarkam yang sudah bergabung melalui YouTube channel RRI Cirebon.
Pak Ustadz, saya sekali waktu kita sudah tidak memungkinkan untuk melanjutkan Mutiara Pagi ini. Tapi sebelum kita tutup atau sebelum kita akhiri perjumpaan kita di Mutiara Pagi ini, mungkin ada yang ingin disampaikan Ustadz, atau mungkin ada kesimpulannya. Silakan Ustadz. Terima kasih Pak Icai Ibrahim ataupun Mas Iskandar Zulkarnain. Kaitannya dengan masalah harta peninggalan keluarga kita segera untuk dibagi. Sebagai bukti cinta kasihnya itu adalah harta peninggalan segera dibagi. Supaya di alam barzah orang yang meninggal dunia tenang. Utama lagi kalau sudah dibagi, kakak adiknya, saudara-saudara kandungnya, paman bibinya juga insya Allah akan harmonis. Tidak ada kecemburuan dalam keluarga, tidak ada sakwa sangka, tidak ada suudzon dan seterusnya. Salah satu di antaranya segera untuk dibagi. Insya Allah kalau sudah dibagi semuanya akan mendapatkan manfaatnya, mendapatkan keberkahan. Demikian Amin. kurang lebihnya mohon maaf. Wa'alafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, sampai di sini Mutiara Pagi yang dapat kami hadirkan ke ruangan Anda bersama Ustadz Nasuha Fakih. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda sudah bersama kami dalam Mutiara Pagi Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.